Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma dengan NIM 2230711028 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 4 kelas A. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kebijakan publik, di mana kebijakan yang akan saya bahas adalah mengenai bea cukai yang ada di Indonesia dan dibandingkan dengan kebijakan bea cukai yang ada di Korea Selatan berdasarkan perbedaan dan persamaan. Sebelumnya, kita akan sama-sama mengetahui apa itu bea cukai. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan masuk atau keluarnya daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang-barang tersebut adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik seperti bahan konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi, pemakaiannya yang dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan atau pemakaiannya yang perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kebijakan bea cukai yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta perubahan undang-undangnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang di dalamnya mengatur dan menetapkan aturan umum mengenai tata cara impor, ekspor, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan, dan juga mengatur kewajiban dan hak importir serta eksportir. Selanjutnya, peraturan lain ada juga, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP pada nomor 55 tahun 2008 tentang penggunaan sistem informasi dan komunikasi kepabeanan yang memfasilitasi penggunaan teknologi dalam proses kepabeanan. PP nomor 85 tahun 2015 itu mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan kebijakan Korea Selatan, yaitu Babmubu, yaitu Peraturan Kementerian Kehakiman yang di dalamnya mengatur dasar hukum utama yang mengatur segala hal terkait kepabeanan di Korea Selatan dan mengatur impor serta ekspor barang, penetapan tarif, dan prosedur kepabeanan. Aturan lain di Korea Selatan itu disebut dengan Joyumu Hyongkyongjok Wihange Wihan Kwan Subob Wi Yongjongen Kwan Hantel Gyobob, yaitu undang-undang khusus tentang penerapan undang-undang kepabeanan untuk implementasi perjanjian perdagangan bebas, di mana di dalamnya mengatur pengecualian dan perlakuan khusus untuk barang-barang yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Korea Selatan, dan menentukan tata cara klaim tarif preferensial berdasarkan asal barang. Nah, dari kedua aturan tersebut, di antara aturan yang banyak di negara Indonesia dan Korea Selatan, kita dapat melihat persamaan, yaitu di antaranya regulasi utama. Kedua negara memiliki undang-undang utama yang mengatur kepabeanan dengan peraturan tambahan yang menjelaskan dan mengatur aspek teknis dan prosedural. Yang kedua adalah tarif dan bea masuk. Pendapatan tarif bea masuk dan klarifikasi barang berdasarkan sistem yang serupa mengikuti harmonized system yang diadopsi secara internasional. Kemudian yang terakhir adalah pengecualian dan preferensi. Adanya ketentuan mengenai tarif preferensial dan pengecualian untuk barang-barang tertentu atau yang berasal dari negara-negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan juga yang dapat kita identifikasi, yaitu penggunaan teknologi. Korea Selatan mungkin memiliki tingkat integrasi teknologi yang lebih tinggi dalam proses kepabeanan, mengingat perkembangan teknologi informasi di negara tersebut. Kemudian implementasi FTA-nya, Korea Selatan memiliki regulasi khusus yang lebih terperinci terkait implementasi perjanjian perdagangan bebas, karena memiliki banyak FTA yang aktif. Yang terakhir, prosedur dan dokumentasi. Ada perbedaan
kebijakan dalam prosedural operasional sehari-hari dan persyaratan dokumentasi yang mungkin lebih ketat di Korea Selatan dibandingkan dengan di Indonesia, sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan lokal. Dengan memahami kebijakan dari dua negara ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia dan Korea Selatan mengelola bea cukai mereka untuk mendukung perdagangan internasional sambil menjaga kepentingan nasional. Itu presentasi yang dapat saya berikan dan lakukan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.